Halo penonton Inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Cerita dari seorang ayah. Pada sebuah jamuan makan malam pengadaan dana untuk sekolah anak-anak cacat, ayah dari salah satu anak yang bersekolah di sana mengantarkan satu pidato yang tidak mungkin dilupakan oleh mereka yang menghadiri acara itu. Setelah mengucapkan salam pembukaan, ayah tersebut mengangkat satu topik. Ketika tidak mengalami gangguan dari sebab-sebab eksternal, segala proses yang terjadi dalam alam ini berjalan secara sempurna atau alami. Namun, tidak demikian halnya dengan anakku, Ben. Dia tidak dapat mempelajari hal-hal sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Nah, bagaimana proses alami ini berlangsung dalam diri anakku? Para peserta terdiam menghadapi pertanyaan itu. Ayah tersebut melanjutkan, "Saya percaya bahwa untuk seorang anak seperti Ben, yang mana dia mengalami gangguan mental dan fisik dari lahir, satu-satunya kesempatan untuk dia mengalami alam ini berasal dari bagaimana orang-orang sekitarnya memperlakukan dia." Kemudian, ayah tersebut menceritakan kisah berikut. Ben dan aku sedang berjalan-jalan di sebuah taman ketika beberapa orang anak sedang bermain baseball. Ben bertanya padaku, "Apakah kau pikir mereka akan membiarkanku ikut bermain?" Aku tahu bahwa kebanyakan anak-anak itu tidak akan membiarkan orang-orang seperti Ben ikut dalam tim mereka. Namun, aku juga tahu bahwa bila saja Ben mendapat kesempatan untuk bermain dalam tim itu, hal itu akan memberinya semacam perasaan dibutuhkan dan kepercayaan untuk diterima oleh orang-orang lain, di luar kondisi fisiknya yang cacat. Aku mendekati salah satu anak laki-laki itu dan bertanya, apakah Ben dapat ikut dalam tim mereka? Dengan tidak berharap banyak. Anak itu melihat sekelilingnya dan berkata, "Kami telah kalah 6 putaran dan sekarang sudah babak ke-8. Aku rasa dia dapat ikut dalam tim kami dan kami akan mencoba untuk memasukkan dia bertanding pada babak ke-9 nanti." Ben berjuang untuk mendekat ke dalam tim itu dan mengenakan seragam tim dengan senyum lebar. Dan aku menahan air mata di mataku dan kehangatan dalam hatiku. Anak-anak tim tersebut melihat kebahagiaan seorang ayah yang gembira karena anaknya diterima bermain dalam satu tim. Pada akhir putaran ke-8, tim Ben mencetak beberapa skor, namun masih ketinggalan angka. Pada putaran ke-9, Ben mengenakan sarungnya dan bermain di sayap kanan. Walaupun tidak ada bola yang mengarah padanya, dia sangat antusias hanya karena turut serta dalam permainan tersebut dan berada dalam lapangan itu. Seringnya lebar terpampang di wajahnya ketika aku melambai padanya dari kerumunan. Pada akhirnya putaran ke-9, tim Ben mencetak beberapa skor lagi. Dan dengan 2 angka out, kemungkinan untuk mencetak kemenangan ada di depan mata dan Ben yang terjadwal untuk menjadi pemukul berikutnya. Pada kondisi yang seperti ini,
Apakah mungkin mereka akan mengabaikan kesempatan untuk menang dengan membiarkan band menjadi kunci kemenangan mereka? Yang mengejutkan adalah mereka memberikan kesempatan itu pada band. Semua yang hadir tahu bahwa satu pukulan adalah mustahil karena band bahkan tidak tahu bagaimana caranya memegang pemukul dengan benar, apalagi berhubungan dengan bola itu. Yang terjadi adalah ketika band melangkah maju dalam arena, sang pitcher sadar bagaimana tim band telah mengesampingkan kemungkinan menang mereka untuk satu momen penting dalam hidup band. Mengambil beberapa langkah maju ke depan dan melempar bola itu perlahan sehingga band paling tidak bisa mengadakan kontak dengan bola itu. Lemparan pertama meleset. Band mengayun tongkatnya dengan ceroboh dan luput. Pitcher tersebut kembali mengambil beberapa langkah ke depan dan melempar bola itu perlahan ke arah band. Ketika bola itu datang, band mengayun ke arah bola itu dan mengenai bola itu dengan satu pukulan perlahan kembali ke arah pitcher. Permainan seharusnya berakhir saat itu juga. Pitcher tersebut bisa saja dengan mudah melempar bola ke baseman pertama, band akan keluar, dan permainan akan berakhir. Sebaliknya, pitcher tersebut melempar bola melewati baseman pertama, jauh dari jangkauan semua anggota tim. Penonton bersorak dan kedua tim mulai berteriak, "Ben, lari ke base 1, lari ke base 1." Tidak pernah dalam hidup Ben sebelumnya ia berlari sejauh itu. Tapi dia berhasil melaju ke base pertama. Ben tertegun dan membelalakkan matanya. Semua orang berteriak, "Lari ke base 2, lari ke base 2." Sambil menahan nafasnya, Ben berlari dengan canggung ke base 2. Ia terlihat bersinar-sinar dan bersemangat dalam perjuangannya menuju base 2. Pada saat Ben menuju base 2, seorang pemain sayap kanan memegang bola itu di tangannya. Pemain itu merupakan anak terkecil dalam timnya, dan dia saat itu mempunyai kesempatan menjadi pahlawan kemenangan tim untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia dapat dengan mudah melempar bola itu ke penjaga base 2. Namun pemain itu memahami maksud baik dari seorang pitcher, sehingga dia pun dengan tujuan yang sama melempar bola itu tinggi ke atas, jauh melewati jangkauan penjaga base ketiga, dan Ben berlari menuju base ketiga. Semua yang hadir berteriak, "Ben, Ben, Ben, teruskan perjuanganmu, Ben." Ben mencapai base ketiga saat seorang pemain lawan berlari ke arahnya dan memberitahu Ben arah selanjutnya yang mesti ditempuh. Pada saat Ben menyelesaikan base ketiga, para pemain dari kedua tim dan para penonton yang berdiri mulai berteriak, "Ben, larilah ke home, lari ke home." Ben berlari ke home, menginjak balok yang ada, dan dielulukan bak seorang hero yang memenangkan Grand Slam. Dia telah memenangkan game untuk timnya. Hari itu, kenang ayah tersebut dengan air mata yang berlinang di wajahnya. Para pemain dari kedua tim telah menghadirkan sebuah cinta yang tulus dan nilai kemanusiaan ke dalam dunia. Ben tidak dapat bertahan hingga musim panas berikut dan meninggal musim dingin itu. Sepanjang sisa hidupnya, dia tidak pernah melupakan momen di mana dia telah menjadi seorang hero. Bagaimana dia telah membuat ayahnya bahagia, dan bagaimana dia telah membuat ibunya menitikan air mata bahagia akan sang pahlawan kecilnya.
Seorang bijak pernah berkata, sebuah masyarakat akan dinilai dari cara mereka memperlakukan seorang yang paling tidak beruntung di antara mereka. Janganlah memandang rendah orang lain karena keterbatasannya. Supportlah dia dan dukunglah. Kamu akan bernilai di dalam hidupmu jika kamu bisa berguna bagi orang lain.